Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Nah, pada pertemuan ini kita akan melaksanakan bimbingan karir yang dimana topik atau tema layanan kita pada hari ini yaitu mengenali bakat dan minat demi suksesnya karir. Nah, adapun fungsi layanan kita yaitu fungsi pemahaman. Tujuan umum dari kegiatan ini yaitu melalui kegiatan layanan ini, peserta didik dapat mengenali bakat dan minat demi suksesnya karir. Adapun tujuan khususnya yang pertama, membantu peserta didik memahami karir atau serta mengenali kemampuan, bakat, dan minatnya, serta arah kecenderungan karirnya. Yang kedua, agar peserta didik dapat menghindari dan mengatasi kesulitan dalam memahami karir, serta mengenali kemampuan bakat dan minat, serta arah kecenderungan karirnya. Nah, sasaran layanannya yaitu untuk kelas 8. Sebelum saya memulai layanan karir ini, saya ingin meminta waktu adik-adik sekalian selama 1 kali 40 menit. Apakah adik-adik sekalian bersedia? Bersedia, Kak. Nah, apakah adik-adik sudah siap menerima layanan dari kakak? Siap, Kak. Nah, adapun tahap awal pada pelaksanaan bimbingan karir ini, yang pertama yaitu membuka dengan salam dan berdoa. Yang kedua, membina hubungan yang baik dengan peserta didik. Yang ketiga itu guru BK menjelaskan langkah-langkah kegiatan, tugas, dan tanggung jawab peserta didik. Guru BK melakukan kontrak layanan dengan peserta didik. Guru BK mengajak peserta didik untuk berbagi pengalaman terhadap topik yang akan dibahas. Selanjutnya, menyampaikan tujuan layanan materi bimbingan dan konseling. Guru BK menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh siswa pada tahap selanjutnya. Dan guru BK menanyakan kesiapan kepada peserta didik dan melanjutkan ke tahap inti. Nah, pada tahap inti ini ada kegiatan yang kita akan berikan yaitu guru BK memberikan materi kepada tentang bakat dan minat. Selanjutnya, guru BK membuka pertanyaan apabila ada peserta didik yang kurang jelas. Selanjutnya, peserta didik mendiskusikan materi yang ditayangkan dalam kelompok kecil yang sudah dibentuk sebelumnya. Lalu, setiap kelompok diberi tugas mendeskripsikan kembali tentang pengembangan bakat dan minatnya. Selanjutnya, masing-masing anggota kelompok menuliskan hal-hal yang mempengaruhi perkembangan bakat dan minat. Selanjutnya, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas secara bergantian. Lalu pada tahap penutup yaitu guru BK mengajak peserta didik membuat kesimpulan yang terkait dengan materi layanan. Yang kedua, guru BK merefleksikan kepada peserta didik dengan menayangkan kebermanfaatan atau kebermaknaan kegiatan secara lisan. Lanjut, guru BK memberikan penguatan dan menyampaikan materi layanan yang akan datang. Selanjutnya, guru BK mengakhiri kegiatan dengan berdoa dan salam. Nah, pada nantinya juga ada tahap evaluasi. Di tahap evaluasi ini ada evaluasi proses dan evaluasi hasil. Nah, pada tahap evaluasi proses, guru BK atau konselor melakukan evaluasi dengan memperhatikan proses yang terjadi. Yang pertama yaitu mengamati sikap atau antusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan layanan. Yang kedua, mengamati cara peserta didik dalam menyampaikan pendapat atau bertanya. Yang ketiga yaitu mengamati cara peserta didik memberikan penjelasan dari pertanyaan guru BK. Lalu pada evaluasi hasil ini mengikuti kegiatan klasikal antara lain yaitu evaluasi tentang mengenali bakat dan minat khususnya karir. Selanjutnya, evaluasi tentang perasaan positif setelah pemberian layanan tentang topik yang dibahas
serta cara bimbingan dan konseling atau konselor menyampaikan mudah dipahaminya atau tidak dan sulit dipahami. Lalu yang ketiga ada rencana tindak lanjut setelah mendapatkan materi layanan. Langsung saja, apakah adik-adik sudah siap menerima materi? Siap, Kak. Baik, kita lanjut ya. Pengertian bakat. Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain. Namun, hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Contohnya, seseorang yang berbakat melukis akan lebih cepat mengerjakan pekerjaan lukisannya dibandingkan seseorang yang kurang berbakat. Nah, adapun jenis-jenis bakat antara lain, bakat umum. Bakat umum ini merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya setiap orang memilikinya. Kemudian bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya tidak memiliki Artinya orang ini tidak memiliki maksimal bakatnya seperti seni, pemimpin, penceramah, dan olahraga. Adapun bakat khusus diantaranya yaitu yang pertama bakat verbal, yang kedua bakat numerikal, dan yang ketiga bakat skolastik. Yang keempat itu bakat abstrak, yang kelima bakat mekanik, dan yang keenam bakat relasi atau ruang, dalam hal ini spasial. Selanjutnya ada bakat kecepatan, dan yang terakhir ada bakat bahasa. Lanjut, pengertian minat. Nah, dalam pengertian minat, John Holland, seorang psikolog kenamaan, mendefinisikan minat sebagai aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberi kesenangan atau kenikmatan. Nah, minat dapat menjadi indikator dari kekuatan seseorang di era tertentu, di mana ia akan termotivasi untuk mempelajarinya dan menunjukkan kinerja yang tinggi. Bakat akan sulit berkembang dengan baik apabila tidak diawali dengan adanya minat untuk hal tersebut. Contohnya mekanikal, outdoor, medical, praktikal, klerikal, social server, musikal, estetik, personal kontak, dan saintifik. Nah, bagaimana sih kita bisa tahu minat kita? Ada dua cara umum yang dilakukan seperti halnya bakat. Minat pun bisa diketahui secara awam dengan merasakan keinginan kuatan kita terhadap sesuatu bidang. Maka sebenarnya disitulah letak minat kita, itulah minat kita. Nah, adapun faktor-faktor yang mendukung pengembangan bakat dan minat. Yang pertama itu faktor bawaan atau genetik. Yang kedua itu faktor kepribadian. Selanjutnya untuk faktor eksternalnya ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial. Nah, hal-hal yang dicermati dalam mengembangkan minat dan bakat remaja yang pertama yaitu mengikuti minat teman. Biasanya usia remaja banyak remaja yang mengikuti minat temannya. Selanjutnya, penelusuran minat dan bakat secara dangkal. Contohnya, saya merasa bakat saya di bidang musik karena saya suka sekali dengan mendengar musik. Seperti itu. Lalu, bagaimana sih cara memadukan bakat dan minat? Yang pertama yaitu, jika ternyata minat sudah kita ketahui, demikian juga dengan bakat, maka selanjutnya adalah memadukan antara keduanya melalui aktivitas yang tepat, usaha keras, terprogram dan terstruktur dalam setiap tahapnya. Nah, di sini saya ingin memberikan lembar kerja
peserta didik kepada adik-adik sekalian, yang dimana saya akan mengirimkannya di grup WA. Apakah sudah terkirim adik-adik? Ya, Kak. Sudah. Nah, untuk soal yang pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang bakat dan minat. Soal kedua dari LKPD-nya yaitu sebutkan faktor yang mendukung perkembangan bakat dan minat. Dan yang ketiga, sebutkan jenis-jenis minat yang Anda sukai. Selamat mengerjakan ya. Ya, Kak. Apakah sudah selesai? Belum, Kak. Belum. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sementara dikerja, Kak. Oke, karena telah selesai, maka kita akan beralih ke lembar evaluasi. Di sini saya juga akan mengirimkan lembar evaluasi hasil mengenai pertemuan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan mengenai bakat dan minatnya? Oke, Saudari Ika Handayani mungkin bisa memberikan kesimpulan mengenai bakat dan minat. Baiklah, terima kasih. Langsung saja, mengenai bakat dan minat kita sejak dini amat membantu usaha kita meniti karir, sehingga kelak karir yang kita jalani benar-benar sesuai dengan minat kita. Dengan demikian, kita bisa menjalani karir dengan enjoy, tanpa tekanan, santai, karena yang kita rencanakan, yang kita laksanakan, yang kita semua kembangkan sesuai dengan minat yang ada pada diri kita. Maka penting bagi kita untuk merencanakan karir kita. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Uni. Nah, itulah tadi kesimpulannya yang sangat bagus ya. Nah, sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian karena telah mengikuti bimbingan klasikal ini dengan baik. Nah, sampai jumpa adik-adik di pertemuan selanjutnya. Sekian. Jika ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak.